Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Frog the River. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Anda harus menyatukan darah suci di dalam tubuh Anda. Peleburan darah iblis adalah kasus pertama di benua kaisar sejak zaman kuno. Jika Anda gagal, Anda tidak bisa lagi berharap untuk semua prestasi Anda di masa depan. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati, ucap Zanlao. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Zanlao, Xiaoyan segera menenangkan pikirannya dan merasakan perubahan di tubuh. Begitu darah suci memasuki ke dalam tubuhnya, itu menyebar di sepanjang garis meridian. Kemanapun dia pergi, darah Xiaoyan dengan cepat diwarnai dengan lapisan hijau. Dan bahkan garis meridian dicampur dengan sentuhan warna hijau. Hari demi hari pusaran di tubuh Xiaoyan telah menjadi lebih kecil dan menjadi kristal hijau yang menempati di tubuh Xiaoyan. Apakah itu berhasil? Melihat kulit Xiaoyan sedikit lebih baik, Qinglin segera berdiri dan tersenyum lega. Wajah pucatnya menjadi cerah karena bahagia. Bagaimana bisa begitu cepat? Masih ada langkah berikutnya, ucap Zanlao menggelengkan kepalanya. Ekspresi Qinglin berubah setelah mendengar kata-kata itu. Qinglin menatap Xiaoyan dengan cemas. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk keberhasilan. Semakin besar keberhasilan, semakin besar harganya. Selanjutnya kita hanya bisa berharap untuk Xiaoyan, ucap Zanlao. Begitu kata-kata Zanlao jatuh, kristal hijau itu tiba-tiba seperti jarum menusuk kulit Xiaoyan. Xiaoyan merasa sakit yang luar biasa dan meninggalkan bintik-bintik hijau di permukaan kulitnya. Tiba-tiba cahaya menembus tubuh Xiaoyan dan luka-luka yang ditimbulkan jarum-jarum kristal perlahan-lahan menghilang. Xiaoyan terkejut dengan energi cahaya yang bisa menyembuhkan itu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan perlahan-lahan membuka matanya. Kakak Xiaoyan, apakah itu berhasil? Ucap Qinglin. Ini adalah perbedaan terbesar antara urat iblis dan ras lain. Anak kecil, sekarang kamu menggabungkan darah dari 3 ras. Di masa depan kamu pasti dapat mencapai prestasi tertinggi di benua kaisar, ucap Zanlao tersenyum. Xiaoyan perlahan-lahan berdiri dengan 5 jari kekuatan melintas dari otot-ototnya yang berkumpul ke tinjunya saat menghantam pilar batu di menara. Tinju itu masih agak jauh dari pilar batu, tetapi angin yang diciptakan oleh tinju memotong pilar batu. Benar-benar kekuatan yang mengerikan, ucap Zanlao mengangguk puas. Xiaoyan berjalan menuju Qinglin dan berkata, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanya Xiaoyan. "Kondisiku baik-baik saja," ucap Qinglin dengan lembut. Xiaoyan sangat gembira. Meskipun dia hanya berada di Kaisar Bintang 4 menengah dengan darah iblis, namun dia lebih kuat dari rata-rata Kaisar Bintang 5. "Qinglin, kamu di sini untuk menyesuaikan tubuhmu. Aku akan pergi ke dekrit surgawi 8 tiang," ucap Xiaoyan. Qinglin mengangguk setelah mendengar perintah Xiaoyan. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berjalan menuju lantai atas menara. Sekarang adalah saatnya untuk penggabungan 3 keajaiban. Di lantai atas, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, duduk dan bergerak sesuka hati. Dia mengeluarkan 3 keajaiban, yaitu api langit, roh hantu, dan segel roh. Mata Xiaoyan melihat ketiganya dengan senyum puas. Dan segera dia memutuskan untuk memulai dengan roh api langit yang paling akrab. Xiaoyan tidak ragu-ragu saat melahap roh api langit dan segera vena misterius muncul dalam tubuhnya. Api langit memiliki tingkat kecocokan yang tinggi terhadapnya, walau dalam hal ini itu adalah roh. Seharusnya masih tidak sulit. Xiaoyan berpikir seperti ini dan memandu api untuk berjalan cepat di sepanjang rute yang misterius. Saat api langit lewat, rute misterius di luar meridian perlahan-lahan menjadi merah. Itu menjadi semakin transparan dan cemerlang. Kunci untuk kemajuan keputusan surgawi 8 tiang adalah kata fusi. Ini adalah kesimpulan Xiaoyan setelah dengan hati-hati mempelajari rahasia tersebut. Yang disebut fusi adalah untuk sepenuhnya menggabungkan 3 keajaiban.
Setelah beberapa saat Xiaoyan berkomunikasi dengan roh hantu di pikiran Xiaoyan dengan lancar bergerak di sepanjang garis 8 tiang. Setelah merasakan pemikiran Xiaoyan, roh hantu dengan cepat melewati 2 meridian. Yang terakhir, Xiaoyan bersiap menaklukkan segel roh dan membuka matanya. Dia menghembuskan nafas dan tidak membuang waktu lagi, dia segera menelan dan memasuki meridiannya. Ketiganya baru saja menyentuh satu sama lain dan energi yang sangat berbeda segera menyebar. Kekuatan energi mengalir di sekitar merobek meridian Xiaoyan dan rasa sakit yang hebat membuat Xiaoyan berkedul. Xiaoyan memobilisasi api langit untuk menciptakan rotasi dengan kecepatan tinggi agar energi tidak meledak. Pada saat ini, di tubuh Xiaoyan membentuk lingkaran misterius menyerupai Tai Chi. Tai Chi adalah pola melingkar yang terdiri dari 2 pola berbentuk ikan. Umumnya dikenal sebagai ikan yin dan yang saling melengkapi. Ada legenda di benua ini jika ada yang menyentuh asal mula langit dan bumi, akan memiliki kesempatan untuk menerobos keabadian. Segel roh itu bergetar dan menjadi transparan, dan segera mengungkapkan tubuh seperti bayi. Pikiran Xiaoyan bergerak dan darah suci ras iblis mengalir membungkus segel roh ke dalam dantian untuk melakukan pemurnian akhir. Setelah beberapa bulan, energi terakhir dari segel roh benar-benar terserap. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka dan ada energi meluap-luap di dalam tubuhnya. Dia merasakan fisiknya benar-benar sangat kuat. Dengan kekuatan fisik yang kuat, bahkan jika Xiaoyan menghadapi Kaisar Bintang 5 tidak membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya. Wajah Xiaoyan terlihat sangat senang. Dan energi yang membentuk yin dan yang saling melengkapi satu sama lain. Sehingga kekuatan keputusan panas berubah menjadi keputusan dingin. Melihat perubahan ini membuat Xiaoyan semakin senang. Kemajuan dekrit surgawi 8 tiang berhasil. Keputusan yang panas maju menjadi keputusan yang dingin. Apakah ini kekuatan Kaisar Bintang 4 Puncak? Ucap Xiaoyan dengan sangat puas. Selain meningkatkan kekuatan dari 3 keajaiban, bahkan tingkat keputusan dingin juga telah meningkatkan kekuatannya. Itu dapat digambarkan sebagai kebahagiaan ganda. Segera setelah menyelesaikan semuanya, Xiaoyan turun menuju Zanlao dan King Lin. Ketika langkah Xiaoyan jatuh di tengah-tengah pagoda, Zanlao dan King Lin terkejut melihat perubahan Xiaoyan. Anda berhasil menelan semua keajaiban dunia dan bahkan berhasil mengevolusikan Skyfire. Bagus sekali anak kecil, ucap Zanlao tertawa. Kakak Xiaoyan, selamat, ucap King Lin. Kalau bukan karena Anda berdua, saya tidak akan mencapai tahap ini, ucap Xiaoyan tersenyum puas. Setelah itu dia tiba-tiba mengingat sesuatu saat berkata kepada King Lin, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Saya punya istri di daratan Douqi, dan saya berasal dari benua Douqi. Selain itu saya juga mempunyai istri di benua ini, ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, King Lin tersenyum dan berkata, terlepas dari benua Douqi atau benua Kaisar saat ini, kakak Xiaoyan seperti sepotong emas yang bersinar. Bagaimana mungkin orang yang luar biasa hanya mempunyai satu istri? Selama kakak Xiaoyan baik kepada King akan puas, ucap King Lin. Kata-kata yang diucapkan King Lin membuat Xiaoyan malu. Segera Xiaoyan memeluk King Lin dan membelai rambutnya yang indah. Mari kita pergi, ucap Xiaoyan menarik tangan King Lin dan keluar dari pagoda. Untuk pertama kalinya King Lin memasuki daratan Kaisar. Dan King Lin ingin tahu tentang segalanya. Ini adalah tempat tinggal Anda di masa depan, ucap Xiaoyan. King Lin mengangguk saat melihat suasana rumah Xiaofu yang indah ini. King sekarang mari kita melihat bagaimana keadaan semua orang baru-baru ini, ucap Xiaoyan. Dengan cepat King Lin mengikuti langkah Xiaoyan dan berjalan menuju aula. Munculnya Xiaoyan dan King Lin membuat semua mata tiba-tiba saling memandang. Xiaozan tiba-tiba merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh saat melihat King Lin. Seolah ada ikatan darah pada keduanya. Mungkinkah dia adalah ras monster sama sepertiku? Gumam Xiaozan. Xiaoyan, siapa gadis ini dan dari mana dia berasal? Tanya Li Xiaolong. Dalam menghadapi begitu banyak tatapan membuat King Lin malu dan bersembunyi di punggung Xiaoyan.
Wajah Zenny sedikit suram. Dia memandang Xiaoyan dan menunggu jawabannya. Tampaknya hubungan antara keduanya jauh di luar imajinasi semua orang. Dan tidak ada yang tahu bahwa Zenny diam-diam menyimpan perasaan kepada Xiaoyan. "Saudaraku, kamu tidak ingin memperkenalkan tamu cantik ini?" ucap King Hao. Xiaoyan membuka mulut untuk memperkenalkan. Tetapi matanya melirik Zenny dan King Mu'er dengan sedikit ragu-ragu. "Dalam hal ini aku khawatir saya tidak bisa membantumu," ucap King Hao. "Ini adalah King Lin. Saya adalah orang terdekatnya dari benua sebelumnya. Untuk beberapa alasan saya tidak dapat mengatakannya sekarang. Namun King Lin berasal dari benua Douqi. Karena tingkat yang tidak mencukupi dan dibatasi oleh aturan langit dan bumi, dia selalu ditempatkan di ruang khusus sampai dia dipromosikan ke Doudi dan bisa memasuki benua kaisar. Konstitusi King Lin sangat istimewa. Karena King Lin memberikan semua yang dia miliki kepadaku. Aku bisa berhasil membangkitkan darah demons," ucap Xiaoyan. Zenny adalah orang yang mengerti banyak hal. Dia sedikit mengangguk dan wajahnya berangsur-angsur tenang. Jelas dia masih menghargai tindakan Xiaoyan. Hanya menyisakan jejak perasaan kehilangan dan masam di dalam hatinya. Dia menatap dengan ganas sebagai hukuman untuk Xiaoyan. Ketika melihat King Lin, Zenny menunjukkan senyum ramah. King Lin juga sangat senang saat ini. Dia merasa bahwa Zenny membawa semacam kasih sayang seperti saudari kepadanya. Melihat ini, Xiaoyan menghela nafas, tetapi Xiaoyan berbalik melihat ke arah King Mu'er. "Tahukah Anda berapa banyak Nona Mu'er yang merawat Anda selama retret? Dia nyaris tidak bisa makan dan tidur. Bukankah Anda harus menunjukkan rasa terima kasih kepadanya?" ucap Zenny. "Mu'er, aku akan menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Apakah kamu setuju?" ucap Xiaoyan. "Pembohong kecil, apakah kamu benar-benar memiliki banyak waktu luang? Bukankah kamu sering mengatakan akan menemani saya dan Nona Zenny dan itu hanya omong kosong?" ucap King Mu'er. Wajah Xiaoyan penuh rasa malu saat berkata, "Baiklah, saya akan berjanji untuk menemani Anda besok," ucap Xiaoyan. "Aku akan menagih ini tidak peduli apapun," ucap King Mu'er pergi dengan wajah malu. Dalam hal ini Xiaoyan tidak punya pilihan sama sekali tetapi hanya bisa menganggukkan kepala. Di sisi lain King Hao hanya menghela nafas tak berdaya. Setelah beberapa saat kegelisahan Xiaoyan hilang dan dengan cepat memperkenalkan King Lin kepada semua orang. Saat Long Yan melihat Xiaoyan di aula, dia segera mendekat dan memeluk Xiaoyan. Zenny dan King Mu'er menghela nafas pelan saat momen hubungan anak dan ayah itu. "Saudaraku, King Lin hanya seorang kaisar bintang 1 bukan? Mengapa letusan kekuatannya melebihi kaisar bintang 4? Bisakah Anda memberitahuku?" tanya King Hao. "King Lin adalah gadis suci dari suku monster," ucap Xiaoyan. "Gadis suci?" ucap orang-orang di aula menoleh ke arah King Lin. King Lin ternyata adalah seorang gadis suci dari suku monster. Gadis suci adalah eksistensi paling suci dari suku monster di benua kaisar. Kata-kata gadis suci ilahi setara dengan dekrit kekaisaran dari suku iblis. Dan bahkan kaisar iblis harus memberikan penghormatan terbesar kepada gadis suci ini. Pada saat ini Xiaozan telah sepenuhnya memahami alasan untuk reaksi darahnya sendiri. Sekarang orang suci di depannya adalah wanita Xiaoyan. "Xiaoyan, apakah Anda tahu siapa wanita ini? Wanita ini sangat dihormati oleh klan monster, bahkan keberadaannya seperti dewa monster. Jika hubungan Anda menyebar maka seluruh benua kaisar akan gempar," ucap Li Xiaolong. "Saudaraku, mungkin Anda sudah memiliki pemahaman tertentu tentang gadis suci. Tetapi tampaknya Anda bahkan tidak tahu seberapa besar suku monster menghargai orang suci itu. Apakah Anda tahu selama retret Anda suku monster telah mengirim banyak pasukan elit melintasi seluruh hampir benua kaisar ini? Pada saat itu kami masih menebak-nebak niat suku monster. Sekarang setelah kami mengetahui hal ini, sepertinya suku monster itu dapat merasakan kehadiran gadis ini di benua kaisar. Oleh karena itu mereka segera mencari keberadaannya."
Tahukah Anda seberapa besar kejutan yang bisa ditimbulkan oleh gadis suci ini? Ucap King Hao. Ekspresi Xiaoyan segera menjadi jelek. Siapa yang mengira bahwa datangnya King Lin di benua kaisar dapat dirasakan oleh suku monster? Kenapa suku monster dapat merasakan kembalinya gadis suci? Tanya Xiaoyan mengerutkan kening. Gadis suci memiliki kekuatan misterius untuk meningkatkan darah suku monster. Dan tidak mengejutkan bahwa mereka dapat merasakannya. Ucap King Hao, hal ini akan sangat sulit. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Setelah itu dia menoleh ke King Lin dan berkata lagi, King bagaimana menurutmu tentang masalah ini? Tanya Xiaoyan. Saya mengerti dengan kekhawatiran kakak Xiaoyan. Jika King Lin kembali ke suku monster, apakah saya masih dapat bertemu kakak Xiaoyan? Ucap King Lin. Sebagai gadis suci, suku monster tidak dapat membatasi gadis suci. Tetapi setelah Anda kembali ke suku monster, Anda harus terlebih dahulu pergi ke kuil untuk menerima warisan dari orang suci. Mengenai berapa lama Anda menerima warisan itu kami tidak akan tahu. Selama waktu itu semuanya tergantung pada pemahaman Anda. Setelah kembali ke suku monster, kata-kata dan sikapmu mewakili citra suku monster. Ucap King Hao. Apakah hubungan saya dengan Xiaoyan akan diterima? Tanya King Lin. Ini sangat sulit. Identitas orang suci itu terlalu mulia. Jika hubungan kalian dipublikasikan sekarang, akan membawa petaka bagi Xiaoyan. Xiaoyan hari ini jauh dari mampu untuk bersaing dengan suku monster. Ucap King Hao. Kata-kata King Hao menumpulkan suasana di seluruh aula. Beberapa orang menyesal, beberapa orang menghela nafas, dan beberapa orang marah. Tidak perlu tentang gadis suci atau apapun itu. Saya hanya akan bersama Xiaoyan. Ucap King Lin. Saudari King Lin, saya mendukung Anda. Anda akan tinggal di sini dan membiarkan suku monster memiliki lamunan untuk memiliki Anda. Ucap King Mu'er menghibur King Lin. Selama King Lin tidak menyesal, kami akan melindungi King Lin untuk tetap tinggal di sini. Bahkan jika kekuatan rumah Xiaofu digunakan untuk menutupi keberadaan King Lin, saya percaya Xiaoyan akan setuju. Ucap King Mu'er. Segala sesuatu tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Selama gadis suci muncul, suku monster pasti akan memiliki cara untuk merasakannya. Cepat atau lambat keberadaannya akan ditemukan. Ucap Nan Erming. Apakah tidak ada jalan lain? Saya pikir pasti ada cara dengan kekuatan Kaisar Iblis. Ucap Xiaozan. Metode rahasia dari setiap ras berbeda. Dan bahkan saya tidak memiliki cara yang lebih baik. Kecuali King Lin tinggal di ruang pertama kali dia muncul itu mungkin tidak dapat ditemukan. Ucap King Hao. Setelah Xiaoyan mendengar kata-kata King Hao, Xiaoyan perlahan-lahan melepaskan tinjunya yang terkepal. Bagaimana dia bisa membiarkan King Lin mengkhianati seluruh suku monster demi keinginan egois saya? Xiaoyan perlahan berdiri dan berkata, Saudaraku, langkah apa yang perlu dilakukan untuk membuat suku monster mengakui hubunganku dengan King Tanya Xiaoyan. Syaratnya kamu harus mencapai salah satu dari 3 kondisi, yaitu bisa dengan mencapai kekuatan puncak, atau bisa dengan mencapai alkemis tingkat puncak. Yang terakhir dengan memiliki pasukan super yang harus memiliki ratusan kaisar bintang 8. Ucap King Hao. Salah satu dari syarat semuanya sangat sulit untuk dicapai Kaisar Dou. Apalagi Xiaoyan sekarang hanya seorang kaisar bintang 4 dan seorang alkemis penyulingan kelas 6. Untuk melakukan salah satu dari itu akan melalui tahun-tahun panjang yang membuat orang merasa gemetar. Dalam 3 kondisi di atas, apakah itu jalan ke kaisar atau puncak alkemis penyulingan itu terlalu jauh untuk Xiaoyan hari ini. Dan hanya ada sedikit harapan kekuatan kelas super. Ekspresi Xiaoyan suram dan semakin suram. Bagaimana cara mengevaluasi kekuatan Xiaofu Mansion? Tanya Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Untuk mencapai kelas super, dibutuhkan ratusan kaisar bintang 8. Itu akan memenuhi standar. Ucap King Hao. Faktanya kekuatan persatuan Sangmeng mencapai kekuatan pasukan kelas super. Hanya karena pengaruhnya yang sangat besar terhadap ekonomi di benua kaisar. Sekarang Anda memiliki dasar sumber daya manusia dan ekonomi.
Seiring berjalannya waktu pasti mungkin untuk mencapainya. Selama Anda memiliki kepercayaan diri dan bakat, mereka dapat mencapai 8 bintang dalam ribuan tahun. Ucap Zenny. Selama ribuan tahun, ucap terkejut Xiaoyan. Ribuan tahun tidak terlalu lama untuk Kaisar Dou. Dan kali ini adalah saat di mana Anda dapat berkumpul bersama. Saya percaya dengan bakat saudara Xiaoyan, mungkin Anda bisa mempersingkat waktu karena kultivasi Anda yang sangat luar biasa. Ucap King Hao. Xiaoyan mendapatkan kembali kepercayaan diri. Di masa lalu dia yang tidak memiliki apapun dari seorang kaisar bintang awal dapat sampai di titik ini dalam beberapa dekade. Dan hal yang sama akan berlaku di masa depan. King percayalah, aku pasti akan menjemputmu dan menikahimu. Ucap Xiaoyan. King juga berlatih dengan baik setelah kembali ke suku monster. Dan juga akan bekerja keras untuk membantu kakak Xiaoyan. Ucap King Lin. Karena semua sudah diputuskan, saya akan mengatur agar orang-orang memberitahu suku monster. Saya akan membuat render khusus tentang bagaimana Xiaoyan menemukan gadis itu dan membuat gadis itu untuk menerobos ke daratan kaisar. Ucap King Hao. Dengan perubahan suasana pada King Lin, simbol berbentuk ular melintas di dahinya dan gelombang unik di tubuhnya menyebar di aula. Kekuatan melolong tiba-tiba beriak seperti sungai. Xiaozan merasa bahwa semangat juang telah mengendur ke Kaisar Bintang 6 bahkan tidak ada tanda-tanda untuk berhenti. Apakah ini keajaiban gadis suci? Xiaozan sedikit tidak percaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Perubahan ini ditemukan oleh semua orang. Segera mereka menyadari bahwa keunikan dari gadis suci ini adalah bisa meningkatkan rana dari garis keturunannya. Kerumunan orang menelan ludah dengan senyum pahit. Mereka tahu setelah 6 bintang akan sangat sulit untuk menerobos lagi. Tetapi pada saat ini energi di dalam tubuh Xiaozan mulai meroket. Tidaklah mengherankan bahwa suku monster menaruh banyak perhatian kepada gadis suci ini. Ini karena efek dari peningkatan seperti itu terlalu mengerikan. Ucap mereka yang menyaksikan adegan ini. Sekarang saya bisa membantu kakak Xiaoyan sebelum saya pergi. Gumam King Lin. Memperkuat bawahannya juga memperkuat kekuatan Xiaoyan. Oleh karena itu King Lin tidak ragu-ragu lagi saat mengaktifkan tanda suci di dahinya. Itu berputar-putar di sekitar King Lin dan gelombang ombak terus mengalir ke tubuh Xiaozan. Semakin kuat kekuatan spiritual yang didesak oleh gadis itu semakin baik efek pembaptisannya. Sayangnya hampir menembus bintang 6 puncak. Gumam mereka. Meskipun semua orang terkejut dengan kecepatan promosi abnormal ini, mereka masih sedikit menyesalinya. Sebenarnya peningkatan level tidak penting. Setelah pembaptisan garis keturunan itu akan menjadi sangat murni dan sangat dekat dengan garis keturunan leluhur kuno. Sekarang Xiaozan bahkan dekat dengan darah harimau Xiaotian kuno. Itu adalah kaisar yang pernah mencapai 8 bintang di dalam ras monster. Ucap King Hao. Kekuatan spiritual gadis itu bahkan dapat meningkatkan darah suku monster. Gadis itu memiliki kemampuan melawan langit. Keseimbangan dari 3 ras akan dihancurkan oleh suku monster. Ucap Li Xiaolong tersenyum pahit. King Lin mengungkapkan senyuman karena akhirnya dia bisa melakukan sesuatu untuk Xiaoyan. Energi perlahan-lahan menyatu dan wajahnya sedikit memucat. Jelas mendorong spiritual mengkonsumsi banyak energi. Xiaoyan dengan cepat melangkah maju dan mendukung King Lin. Melihat gadis suci mengorbankan energinya sendiri untuk mempromosikan darahnya, Xiaozan dengan cepat berlutut untuk berterima kasih. Kakak Xiaozan tidak perlu sopan. Semua ini juga demi kebaikan kakak Xiaoyan. Selain itu, pada kenyataannya sebagian besar ini harus dikaitkan denganmu. Aku telah mendeteksi itu dengan kekuatan spiritualku sebelumnya. Pemurnian pembuluh darah Anda sangat tinggi. Saya hanya membantu Anda mengaktifkannya terlebih dahulu. Kekuatan spiritual bukanlah maha kuasa. Itu hanya berfungsi untuk membangkitkan darah. Ucap King Lin. Ternyata itu yang terjadi. Hati King Hao dan Zenny perlahan menjadi tenang. Bagaimanapun darah kuno telah diturunkan selama bertahun-tahun dan sudah jauh lebih tipis. Dalam hal ini meskipun kembalinya gadis suci ke suku monster akan memperkuat suku monster,
Tetapi itu tidak cukup untuk menghancurkan keseimbangan ras iblis. Dikatakan bahwa baptisan adalah ukuran nasib baik yang dapat diperoleh sesuai dengan konsentrasi darah yang diwarisi oleh setiap orang. Sekarang tampaknya rumor itu tidak salah, dan setiap monster hanya dapat dibaptis satu kali. Apakah ini benar? Tanya Zenny bertanya pada King Lin. Seharusnya begitu. Setelah membangkitkan kekuatan darah untuk pertempuran, kemungkinan besar tidak bisa untuk kedua kalinya, ucap King Lin. Monster sedikit lebih lemah dari ras manusia dan iblis. Bahkan jika gadis suci kembali, mereka tidak akan menggoyahkan dasar kedua ras. Saudara Xiaoyan, untuk mempercepat peningkatan pasukan super maka akan membutuhkan inti sihir tingkat tinggi. Itu adalah hal yang paling dibutuhkan Anda saat ini. Selain itu, jarak klan Xiao untuk menjadi pasukan kelas super dapat diperpendek dengan inti sihir tingkat tinggi, ucap King Hao. Trik yang bagus. Meminjam sumber daya dari suku monster untuk menikahi gadis ini adalah langkah yang luar biasa, ucap Li Xiaolong mengangguk. Ketika King Lin mendengar pernyataan ini, wajahnya langsung memerah. Namun monster tidak membutuhkan inti sihir. Apakah ada begitu banyak inti sihir tingkat lanjut? Tanya Ziying. Karena monster pada dasarnya tidak membutuhkan inti sihir, suku monster tentu memiliki cadangan inti sihir jauh lebih banyak daripada ras manapun. Bahkan mereka sering melelang inti sihir kepada rumah lelang yang sering menjualnya di pasaran. Suku monster tinggal di tempat di mana banyak binatang buas tinggal, sehingga cadangan inti sihir tingkat lanjut harus lebih dari ras lain, ucap King Hao. Kaisar iblis benar. Sebagian besar inti sihir bintang 5 yang kami beli sebelumnya berasal dari suku monster, ucap Zenny. Bukankah kita bisa memeras inti sihir tingkat lanjut kepada mereka? Ucap Li Xiaolong tertawa. Xiaoyan memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya dan bersemangat ketika dia memikirkan promosi singkat. Saudara Xiaoyan, Anda belum memberitahu kami bagaimana kamu menemukan gadis suci ini, tanya King Hao. Mendengar ini, Xiaoyan berpikir sejenak sebelum akhirnya dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan kepada mereka. Xiaoyan menceritakan ruang pagoda emas mulai dari getaran hebat dan munculnya gadis suci. Di sana Xiaoyan meningkatkan kultivasinya dan bahkan mempelajari keterampilan bertarung yang kuat. Tentu saja Xiaoyan tidak menceritakan sepenuhnya ataupun keberadaan Zanlao. Ruang macam apa itu? Itu pasti harta yang luar biasa, ucap kelompok Xiaoyan. Melihat bahwa Xiaoyan tidak ingin menjelaskan ruang ini lebih dalam lagi, mereka tidak berani mengajukan pertanyaan lagi. Saya pikir kekuatan tempur Xiaoyan tidak kalah dengan kita kan? Ucap Ziying berkata dengan penuh semangat. Sekarang Xiaoyan telah memperoleh keterampilan bertarung jiwa yang lebih kuat. Terlepas dari keterampilan tubuh, keterampilan penguasa Suan, keterampilan bertarung, atau keterampilan jiwa, semuanya berada di atas tatanan dunia. Mengapa kita tidak membandingkannya? Ucap Xiaozan dengan ekspresi berapi-api. Lupakan saja. Xiaoyan dan gadis suci perlu istirahat. Mari kita coba lain waktu, ucap Zenny. King kamu bisa beristirahat lebih awal dan beradaptasi dengan lingkungan barumu, ucap Xiaoyan. Mendengar ini King Lin mengangguk. Melihat King Lin mematuhi Xiaoyan membuat semua orang iri. Alangkah baiknya jika saya mendapatkan kecantikan yang sangat kuat sebagai seorang istri, ucap Xiaozan. Saat kerumunan hendak pergi, tawa hangat terdengar dari luar aula. Hahaha, apa yang kalian bicarakan? Tidak bisakah menunggu orang tua ini datang terlebih dahulu? Ucap Xiao Yao. Leluhur kembali. Ucap Xiaoyan bergegas maju dan menyambutnya. Leluhur kembali pada waktu yang tepat. Hari ini adalah acara yang sangat membahagiakan, ucap semua orang. Benarkah? Cepat beritahu orang tua ini dan biarkan saya ikut bahagia, ucap Xiao Yao. Xiao Yao melihat sekeliling dan menemukan di samping Xiaoyan ada gadis cantik. Siapa gadis kecil yang cantik ini? Mengapa saya tidak pernah melihatnya sebelumnya? Ucap Xiao Yao. King Lin menyapa leluhur. Ucap King Lin membungkuk dengan sopan. Gadis yang baik,
ucap Xiaoyan membantu Qinglin. Setelah itu Xiaoyan menjelaskan secara singkat tentang gadis suci Qinglin. Mendengar penjelasan Xiaoyan tercengang. Gadis suci ini calon istrimu. Anak kecil, kejutan yang Anda berikan tidak ada habisnya. Kaisar Iblis menganggapmu sebagai saudara. Dan sekarang gadis suci dari suku binatang ajaib juga menjadi wanitamu. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Semakin tinggi prestasi Xiaoyan, semakin Anda akan bahagia. Ucap Zenny. Tentu saja itu benar. Ucap Xiaoyan tertawa terbahak-bahak. Leluhur, Qinglin baru saja tiba di benua ini dan butuh waktu untuk beradaptasi. Biarkan Qinglin untuk istirahat dulu dan menemani Anda di lain waktu. Ucap Xiaoyan. Cepat bawa gadis itu untuk beristirahat. Ucap Xiaoyao. Waktu berlalu dengan cepat. Sebuah pesan datang dari Xiaofu Mansion bahwa orang-orang dari suku monster akan tiba di Xiaofu untuk mengambil gadis suci. Seluruh Xiaofu Mansion segera diatur di bawah kepemimpinan Zenny dan Li Xiaolong. Kembalinya gadis suci adalah upacara akbar bagi suku monster. Untuk menunjukkan kepentingan gadis suci ini, Xiaoyan menunjukkan sedikit cinta untuk Qinglin. King percayalah bahwa aku akan menjemputmu jika saatnya tiba. Ucap Xiaoyan. Qinglin mengangguk. Jaminan Xiaoyan adalah kenyamanan terbesar bagi Qinglin. Dia selalu percaya bahwa Xiaoyan akan memenuhi janjinya. Tepat ketika Qinglin akan bicara, tiba-tiba suara keras di luar gerbang Xiaofu Mansion terdengar. Segera seseorang mengirimkan pesan kepada semua orang bahwa Kaisar Monster ada di sini. Suku monster telah kehilangan gadis suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dan kekuatan mereka telah menurun drastis. Sekarang gadis suci kembali adalah hal yang besar bagi mereka. Oleh karena itu pasukan Kaisar Monster berbondong-bondong menuju Xiaofu Mansion. Saat gerbang perlahan terbuka, terlihat wajah Kaisar Monster untuk pertama kalinya. Dia bernama Xiaomu, Kaisar Bintang 8 dengan puluhan penjaga Kaisar Bintang 5 dan 8 penatua yang diduga Bintang 7. Barisan ini bahkan dapat menghancurkan dunia. Tampaknya untuk menyambut kembalinya gadis suci, suku monster menunjukkan kepada dunia bahwa suku monster telah bangkit. Selamat datang di kediaman Xiaofu Mansion. Saya Xiaoyan memberi hormat kepada Kaisar Monster. Ucap Xiaoyan. Ini sebenarnya saudara Xiaoyan. Panggil saja saya Paman Xiaomu. Saya tidak layak untuk kesopanan saudara Xiaoyan. Kembalinya gadis suci adalah peristiwa abadi bagi keluarga saya. Saudara Xiaoyan menemukan orang suci untuk suku monster saya dan suku monster saya sangat berterima kasih pada saudara Xiaoyan. Saya juga berharap agar saudara Xiaoyan akan membawa kami kepada gadis itu secepat mungkin. Ucap Kaisar Xiaomu. Kaisar Xiaomu terlalu cemas. Ucap Xiaoyan. Saya percaya pada Anda tetapi gadis suci telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Ucap Kaisar Xiaomu. Segera setelah itu Xiaoyan memberikan isyarat dan sosok cantik Qinglin perlahan muncul. Begitu Qinglin muncul, darah di tubuh Kaisar Monster segera beresonansi. Wajah Kaisar Xiaomu dan 8 tetua dipenuhi dengan sukacita. Kaisar Xiaomu menekan kegembiraan dan bertanya dengan lembut. Gadis, siapakah namamu? Tanya Kaisar Xiaomu. Nama saya Qinglin. Qinglin sedikit terangkat dan ada 3 ular hijau di kedalaman mata membuat jantung Kaisar Iblis berdetak kencang. Ini benar-benar 3 ular hijau. Salah satu tanda unik dari gadis suci. Dapatkah Anda mengaktifkan kekuatan darah suci? Ucap Kaisar Xiaomu. Suara itu baru saja jatuh dan lambang ular suci di dahi Qinglin kembali melintas. 989 roh ular tidak nyata menari di udara dan gelombang kekuatan spiritual yang unik menyebar seperti riak. Kaisar Xiaomu dan 8 tetua itu mengungkapkan kebahagiaan yang tidak ada bandingannya saat merasakan deru darah di dalam tubuh suku monster. Pada saat ini tidak ada keraguan bahwa Qinglin adalah gadis suci dari suku monster yang telah menghilang selama ribuan tahun. Selamat atas kembalinya sang gadis suci. Ucap 8 tetua memberi hormat dengan bersujud. Saya tidak terbiasa dengan ini. Kalian semua bisa bangun.
Ucap Qinglin tampaknya belum beradaptasi dengan identitasnya sebagai gadis suci. Terima kasih Yang Mulia Gadis Suci, ucap 8 penatua berbicara serempak dan berdiri tegak. Semua ras monster menantikan kembalinya Anda. Sekarang izinkan kami membawa Anda kembali ke suku monster, ucap Kaisar Xiaomu. Qinglin tiba-tiba melirik ke arah Xiaoyan dengan perasaan enggan. Jika boleh tahu bagaimana saudara Xiaoyan menemukan gadis suci dan mengetahui identitasnya? Tanya Kaisar Xiaomu. Saya menemui aliran ruang yang bergejolak dan kebetulan menemukan Qinglin jatuh dari langit. Tempat itu adalah reruntuhan kuno. Tapi sayangnya reruntuhan itu hancur setelah kami pergi. Adapun cara saya menyimpulkan bahwa dia adalah gadis suci, itu karena teman saya Xiaozan. Xiaozan mengatakan bahwa setelah bertemu dengan Qinglin, darah di tubuhnya bergejolak dan kekuatan darah Xiaozan meningkat pesat. Efek ini hanya dapat dicapai oleh gadis suci. Jadi kami menyimpulkan bahwa Qinglin adalah gadis suci, ucap Xiaoyan. Pernyataan ini sangat meyakinkan Kaisar Monster. Segera Kaisar Monster mengangguk. Saya memutuskan bahwa saya bersedia mengikuti Kaisar Monster untuk kembali ke suku. Saya memiliki darah suci untuk menghidupkan kembali suku monster. Tidak bisakah Anda untuk tidak memojokkan Xiaoyan seperti ini? Ucap Qinglin dengan marah. Kata-kata yang diucapkan Qinglin bertujuan menghilangkan kecurigaan Kaisar Monster. Dia mengekspresikan sikapnya sesuai dengan rencana yang disiapkan sebelumnya. Tentu saja saya tidak berniat seperti itu. Saudara Xiaoyan menghabiskan banyak usaha untuk menyambut kedatangan saya dan menemukan gadis suci untuk suku saya. Di masa depan suku kami berhutang budi pada Xiaoyan, ucap Kaisar Xiaomu. Kaisar Xiaomu adalah tamu yang luar biasa. Dan kembalinya gadis suci ke suku monster juga merupakan peristiwa yang sangat besar. Sudah semestinya kami menyiapkan saat yang bersejarah ini, ucap Xiaoyan. Bagaimana cara suku monster kami membalas budi terhadap saudara Xiaoyan? Dalam hal ini hanya berterima kasih akan menunjukkan ketidakadilan. Jika ada kesempatan saya harap saudara Xiaoyan datang untuk menemui leluhur kami. Leluhur kami merupakan Kaisar Bintang 9 yang selamat dari bencana kuno. Dia pasti senang dengan peristiwa besar ini, ucap Kaisar Xiaomu. Kaisar Bintang 9? Ucap terkejut Xiaoyan. Saya tahu bahwa saudara Xiaoyan telah memonopoli pasar pil. Bagaimana caranya agar hadiah kami terlihat di mata saudara Xiaoyan? Ucap Kaisar Xiaomu. Kaisar Monster tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Adapun saya menyerahkan Qinglin itu karena sudah seharusnya saya melakukannya, ucap Xiaoyan. Tidak heran Kaisar Iblis dan Nona Zeni bahkan memiliki hubungan dekat dengan Anda. Anda orang yang sulit diprediksi. Saya Kaisar dari suku monster tetap memberi imbalan kepada saudara Xiaoyan. Jika tidak, saya akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu terima kasih oleh semua orang di dunia ini. Tentu Anda tidak ingin hal seperti itu terjadi, bukan? Oleh karena itu sekarang Anda bisa memilih dua hal dari saya. Yang pertama, saya akan mengizinkan Qinglin tinggal di sini dalam sementara waktu dan dijaga oleh 200 pasukan kami. Tentu saja pasukan yang kami kirim semuanya Kaisar Bintang 5. Adapun yang kedua, Anda bisa meminta sesuatu yang Anda inginkan. Selama saya dapat memenuhi kondisi itu, saya atas nama Kaisar suku monster akan melakukan yang terbaik untuk saudara Xiaoyan, ucap Kaisar Xiaomu. 200 suku monster dengan kekuatan Kaisar Bintang 5? Jika suku monster benar-benar mengirim lebih dari 200 orang ke suku Xiaofu Mansion, itu pasti akan menyebabkan reaksi keras dari suku manusia dan iblis. Pada saat itu Xiaofu Mansion penuh dengan mata-mata dari suku monster. Jika suku monster dan suku manusia atau suku iblis bergesekan, maka Xiaofu Mansion bisa menjadi medan perang kapan saja. Dengan kata lain, kekuatan yang dikembangkan oleh Xiaoyan dapat dihancurkan kapan saja. Tentu saja Xiaoyan tidak ingin hal seperti itu. Setelah memikirkan untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya menoleh ke Xiaomu dan berkata, "Karena paman Xiaomu berbicara seperti itu, maka saya tidak sopan jika saya akan menolak."
Yang saya perlukan saat ini adalah inti sihir tingkat 5. Saya ingin tahu apakah Paman Xiaomu bisa memenuhi situasi ini. Ucap Xiaoyan. Inti sihir? Saudara Xiaoyan, apakah Anda hanya inti sihir? Ucap Xiaomu dengan terkejut. Dalam menghadapi kembalinya gadis suci, Xiaomu percaya bahwa dia akan memberikan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Seperti kekayaan keterampilan bertarung. Tetapi Xiaoyan hanya meminta inti sihir. Saudara Xiaoyan, katakan padaku tingkat apa yang Anda butuhkan. Ucap Kaisar Xiaomu. Setidaknya bintang 5. Ucap Xiaoyan. Hanya bintang 5? Kaisar Xiaomu menghirup hawa dingin menembus ke dalam paru-parunya. Dia mulai merasakan bahwa komitmen sebelumnya agak terlalu besar. Penatua ke-6 dengarkan. Berikan setengah dari inti sihir dengan lebih dari 5 bintang kepada saudara Xiaoyan. Ucap Kaisar Xiaomu. Setelah mendengar perintah itu, penatua ke-6 menggosok cincin spasial dan banyak inti sihir muncul di depan semua orang. Mata semua orang yang melebar saat melihat inti sihir dengan jumlah seperti itu. Apa yang Anda lihat hanyalah sebagian kecil. Total ada 1000 inti sihir bintang 5, 300 inti sihir bintang 6 dan 10 inti sihir bintang 7. Apakah ini cukup? Ucap Kaisar Xiaomu. Kaisar Xiaomu mengambil cincin dari penatua ke-6 dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia sangat puas dengan tanggapan orang banyak dan akhirnya membalas kebaikan Xiaoyan atas kembalinya gadis suci. Segera Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Paman Xiaomu." Ucap Xiaoyan. Kaisar Xiaomu mengangguk dan menoleh ke Qinglin saat dia berkata, "Anda ikut dengan saya kembali ke suku monster." Ucap Xiaomu. Qinglin mengangguk setuju. Segera 8 penatua bersiap mengawal Qinglin. Di tengah malam sinar bulan menyinari halaman Xiaofu Mansion. Xiaoyan memimpin kerumunan untuk mengantar kepergian Kaisar Xiaomu dan Qinglin. Mata Qinglin memerah saat melihat Xiaoyan berangsur-angsur menjauh. Li Xiaolang dan Xiaozan juga maju. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun tetapi berdiri teguh di sisi Xiaoyan. Zeni melangkah maju beberapa langkah mengangkat tangannya dan berkata, "Pertama-tama sejumlah besar inti sihir dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan Xiaoyan dan dapat membuat kekuatan tempur tim kita menjadi ke tingkat berikutnya." Ucap Zeni. Zeni benar. Dengan sumber daya ini kita bisa melangkah maju. Ucap Xiaozan. Tampaknya penerima manfaat terbesar adalah Xiaoyan. Ucap Zeni. Jika Xiaoyan tidak bisa tidur tanpa ditemani Qinglin, datang saja ke kamar Mu'er dan Zeni. Ucap Xiaozan. Waktu berlalu. Pada periode waktu ini suasana Xiaofu Mansion sangat aktif oleh berbagai aktivitas. Semua pasukan utama Xiaoyan merekrut banyak individu untuk bergabung dengan Xiaofu Mansion. Li Xiaolang, Zeni, Xiaozan, dan Erming, Ziyin, dan Molly Strom masih mengelola semua individu berbakat. Mari kita bicara tentang berapa banyak puncak bintang 4 yang kita punya. Dan bagaimana situasinya? Ucap Xiaoyan bertanya tentang situasi pasukan. Setelah menyerap inti sihir Ziying dan Nan Erming berada di tingkat Kaisar bintang 5 akhir. Sementara Longyan berada di periode bintang 4 akhir. Ucap Zeni. Li Xiaolang melanjutkan, dia berkata, "Untuk Kaisar bintang 4 puncak kita mempunyai total 92 orang. Lebih dari 60 diantaranya telah dipromosikan menjadi bintang 5. Saat ini kekuatan Xiaofu Mansion meningkat dengan pesat. Selain itu saya dan Zeni menyusun rencana hadiah yang terperinci. Siapapun yang memiliki promosi tercepat dalam waktu yang ditentukan dan telah memberikan kontribusi khusus kepada Xiaofu Mansion bisa mendapatkan keterampilan bertarung tingkat tinggi. Dengan begitu banyak orang termotivasi untuk meningkatkan kekuatan." Ucap Li Xiaolong. Bagus. Sekarang saya pikir sudah waktunya untuk memindahkan klan Xio dari Dizhou untuk berkembang bersama. Ucap Xiaoyan. Ketika klan Xio melihat prestasi Xiaoyan, mereka pasti akan terkejut. Ucap King Mu'er. Dalam hal ini saya akan berangkat ke klan Xio. Saya telah jauh dari klan Xio selama beberapa waktu. Dan dia sangat memperhatikan klan Xio terutama Xiaoqi. Ucap Xiaoyan. Pembohong kecil, aku juga ingin pergi.
ucap King Mu'er. Xiaoyan dalam suasana hati yang sangat baik saat ini dan tentu saja tidak akan menolak. Zeni dengan antusias memilih pakaian untuk Xiaoyan. Tepat saat Xiaoyan akan berbicara ketika tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi dingin saat persepsi spiritualnya merasakan sesuatu. Ada seseorang yang akan datang, ucap Xiaoyan menoleh keluar aula. Semua orang memandang Xiaoyan dengan ragu. Apa yang terjadi? Ucap mereka. Biarkan dia masuk. Ucap Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan mereka. Tiba-tiba sesosok muncul ke aula. Banyak noda darah di sekujur tubuh orang itu. Tampaknya dia berlari sepanjang jalan. Pria itu berjalan memasuki aula tertati-tati dan bahkan hampir jatuh ke tanah. Apa yang terjadi pada klan Xiao? Tanya Xiaoyan setelah mengenali bahwa orang ini berasal dari klan Xiao. Beberapa waktu lalu klan Xiao dan sekte Yimo secara bersamaan menemukan pembuluh darah. Dan mereka berakhir dalam konflik hebat. Vena itu adalah biji besi halus yang biasa digunakan dalam menempa senjata. Dan isinya sangat menakjubkan. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang mengendalikan Vena ini dapat merusak keseimbangan beberapa kekuatan besar di Dizhou. Tetapi beberapa hari yang lalu, sekte Yimo dan dua kekuatan utama dibantu 5 orang berjubah hitam. Mereka tiba-tiba melancarkan serangan besar-besaran terhadap klan Xiao. 5 orang berjubah hitam tidak dapat diketahui kekuatan mereka. Namun diperkirakan bahwa mereka setidaknya adalah puncak dari bintang 4 atau bahkan bintang 5. Anehnya 5 orang berjubah hitam hanya menghancurkan arai pelindung klan Xiao seolah mereka khawatir tentang sesuatu. Ucap orang itu. Xiaoyan menoleh ke Li Xiaolong untuk memberikan perawatan kepada orang itu. Sekte Yimo, hari pertama saya datang ke benua kaisar Anda ingin menangkap saya. Ketika saya memasuki pemakaman iblis Anda bekerja sama dengan iblis jiwa untuk mengepung keluarga Xiao saya. Hari ini saya Xiaoyan bukan manusia jika tidak menghancurkan Anda. Ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir.